Selamat siang Ibu-Ibu. Siang. Ibu-Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bagas Aji Pangestu, SH, sebagai mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai mediator yang akan melaksanakan jalannya mediasi pada hari ini tanggal 10 Desember 2020 terkait dengan utang piutang yang terjadi antara ibu-ibu, di antara Ibu Firda dan juga Ibu Uli, yang akan kita selesaikan dengan baik dan juga benar. Kesepakatan bersama, saya tidak akan mengintervensi kasus konflik ini yang terjadi antara saudara dan juga saudara sekalian. Jadi di sini saya merupakan dan kita merumuskan kesepakatan secara bersama dengan tujuan akhir untuk menyelesaikan dengan baik dan juga benar. Tidak ada pihak-pihak yang dikalahkan dan juga tidak ada yang dimenangkan. Kita menggunakan prinsip akhir win-win solution. Yang selanjutnya kepada ibu-ibu sekalian dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda, penggugat dari kasus ini. Baik, nama saya Putri Noviati Esa. Saya selaku kuasa hukum dari Ibu Firda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Ros. Saya sebagai pihak tergugat dari kasus ini dan saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya kuasa hukum dari Ibu. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan ke tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Gitu. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling bertemu dan juga berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi pada kali ini. Adapun tahapan yang pertama yaitu mengenai saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Terus juga saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Kemudian setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi dan juga mencari kesepakatan, menyusun kesepakatan terakhir. Baiklah, Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan kali ini? Baik, Pak. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari Ibu Firda? Dipersilakan. Apakah Ibu setuju? Setuju, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi begini, Pak. Saudari Uli telah meminjam uang kepada saya 200 juta. Jadi dalam perjanjian tersebut Ibu Uli akan melunasi perjanjian tersebut membayar utang dalam tempo 1 tahun, yaitu pada tanggal 10 Desember 2020. Pada saat jatuh tempo ternyata Ibu Uli memperpanjang sekitar 2 minggu untuk membayar utangnya karena saya dan beliau juga teman. Tetapi hingga saat ini Ibu Uli belum pernah membayar utangnya sama sekali dan tidak ada etikat baik menghubungi saya. Jadi Ibu Firda kecewa dengan Ibu Uli, begitu? Betul, Pak. Karena saya mempunyai usaha dan uang itu akan saya gunakan untuk memutar pengelolaan usaha kami. Baik, bagaimana pihak tergugat? Begini, Pak, saya juga mengetahui bahwasanya saya menyadari bahwa belum membayar utang kepada Ibu Firda ataupun menyicil. Tapi kembali lagi ke kondisi ekonomi saya yang sedang turun dan usaha saya juga mengalami
saya kehilangan HP saya, dan karena itu saya nggak bisa menghubungi Ibu Firda ya, karena saya tidak mempunyai kontak Ibu Firda juga gitu Pak. Maaf Pak, mohon izin sebelumnya saya ingin menambahkan klien saya ini sebenarnya sangat kecewa dengan Ibu Firda karena apakah tidak ada jalan alternatif lain selain menggugat Ibu Uli ini? Ibu jangan berdalih ya. Ibu Uli ini tidak ada etikat baik untuk menghubungi saya dan segera melunasi hutangnya. Sudah, kita harap tenang. Kita perlu menyelesaikan perkara kali ini. Baik Pak, saya minta maaf. Silakan dilanjutkan. Baik, jadi atas keterlambatan pelunasan ini, namun saya tidak membenarkan atas tindakan dari Ibu Firda dengan menggugat klien saya karena gugatan ini nama baik klien saya menjadi tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu Uli kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu Uli. Benar Pak, itu yang kami harapkan. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, di sini saya menemukan kesalahpahaman awal dari kasus Ibu Firda dan juga Ibu Uli. Saya menyimpulkan ada 2 poin di sini. Yang pertama, menginginkan agar permasalahan pelunasan hutang cepat terselesaikan dan menginginkan adanya hubungan baik. Begitu saudara? Benar Pak. Baik, selanjutnya seperti Ibu Firda dan Ibu Uli ungkap bahwa sebelum perkara ini terjadi sebenarnya Ibu Firda menganggap Ibu Uli sebagai terutang yang dapat dipercaya dan juga sebaliknya. Kalau boleh saya bertanya kemungkinan kelanjutan utang piutang tersebut di kemudian hari. Ya, jadi begini Pak. Seperti yang sudah dijelaskan, keinginan klien saya supaya Ibu Uli segera melunasinya dan jangan lari dari tanggung jawab. Karena ini sudah jatuh tempo, kami di sini ada bukti yaitu surat perjanjian. Boleh saya melihatnya? Baik. Mengenai penjelasan dari pihak Ibu Firda, apakah pihak dari Ibu Uli ada tambahan? Baik, terima kasih Pak. Jadi terus terang ya Pak ya, saya mewakili Ibu Uli, beliau itu sangat kecewa karena terlalu gegabah mengambil keputusan atas tindakan ini karena bisa ditempuh dengan cara kekeluargaan. Mungkin lalu mengenai pelunasan hutang ini Ibu Uli sedang mengalami kesulitan, jadi mohon pengertian. Begitu Pak. Dari penjelasan ibu-ibu sekalian, saya dapat menyimpulkan jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan antara Ibu Firda dan juga Ibu Uli dapat dilanjutkan. Benar begitu? Ya, betul Pak. Kembali lagi, tadi saya menyimpulkan terdapat 2 poin. Permasalahan pertama, bagaimana menjaga aman nama baik dan hubungan baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari kedua poin tersebut yang ingin kita bahas terlebih dahulu, poin berapa? Saya ingin hutang-hutang Bu Uli segera dilunasi. Bagaimana tergugat? Terus terang ya Pak ya, klien saya sedang mengalami kesulitan. Bagaimana kita bahas itu tentang nama baik Ibu Uli dahulu. Bagaimana pihak penggugat? Kami setuju Pak. Baiklah, untuk itu agenda pertama kita bahas nama baik terlebih dahulu dan selanjutnya kita bahas mengenai pembayaran yang akan dilakukan. Ya, saya setuju Pak. Dari pembahasan tadi kita sudah dapat sepakat untuk membahas nama baik terlebih dahulu. Silakan mungkin dari pihak Ibu Firda ada usulan. Jadi begini Pak, sebelumnya hubungan klien saya Ibu Firda dan juga Ibu Uli memiliki hubungan yang sangat baik, sehingga saya percaya memberi pinjam uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun kenyataannya Ibu Uli ini justru
memanfaatkan kebaikan saya dan ini sudah melebihi jatuh tempo. Jadi klien saya ini merasa dirugikan, Pak. Bagaimana? Pihak Ibu Uli ada usulan? Dalam pelunasan hutang piutang ini pasti akan ada yang namanya saya itu harus melunasi, dan ya benar saya sedang mengalami kesulitan keuangan, dan juga saya juga mungkin tidak bisa diharapkan untuk membayar dan melunasinya dalam waktu dekat ini. Jadi mohon harap untuk pengertiannya. Baik, saya lihat ada etikat baik dari pihak Ibu Uli. Selanjutnya bagaimana Ibu Firda? Baik Pak, pada dasarnya saya tidak ingin hal ini terjadi Pak. Jika sebelumnya ada penjelasan dari Bu Uli. Bagaimana Ibu Uli? Ya baik Pak, saya akan melunasi hutang-hutang saya tersebut. Tapi saya mohon untuk kesabarannya buat Ibu Firda. Saya meminta pelunasan hutangnya ditunda dalam waktu 4 bulan. Bagaimana Ibu Firda? Ibu Uli memberikan kepastian pembayaran. Bagaimana? Apa ada tanggapan? Sebenarnya saya ingin menginginkan pelunasan secepat mungkin, tapi ya udah tidak apa-apa, asalkan ada waktu 4 bulan tersebut benar-benar dibuktikan. Baik, apabila dalam waktu tempo 4 bulan tidak terjadi pembayaran hutang, kami akan menempuh jalur hukum untuk masalah ini. Ya, kami bisa menjamin itu ya Bu ya. Dalam waktu kurun 4 bulan, klien saya akan melunasi hutang-hutang tersebut. Terima kasih atas pengertian dari saudara. Baik. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan melakukan pembayaran pada bulan keempat. Dan artinya 4 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu Ibu? Betul Pak. Untuk selanjutnya, karena telah mencapai perdamaian dua belah pihak, saya akan membuatkan akta perdamaian. Baiklah, saya jelaskan keputusan tersebut telah dicabut, maka kesepakatan perdamaian ditujukan kepada kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus dilakukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam majelis hakim, yaitu akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak melakukan prestasi, ingkar janji atau dapat langsung dieksekusi tanpa mengajukan gugatan. Bisa dimengerti? Baik, karena mediasi ini sudah mencapai perdamaian, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak, Ibu Firda dan juga Ibu Uli. Untuk itu kalian pun dapat berjabat tangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.